Kebanyakan orang mikir mancing itu ya lempar, tunggu, terus hoki-hokian, gitu kan? Tapi kalau Anda perhatikan, pemancing yang selalu dapat ikan, ceritanya beda. Seolah-olah mereka punya kode rahasia yang nggak semua orang tahu. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar kode itu bareng-bareng. Kedengarannya familiar banget ya. Kita semua pasti pernah deh ada di posisi itu. Duduk berjam-jam ngeliatin pelampung yang anteng aja sambil mikir, ini salahnya di mana sih? Percayalah, itu bukan cuma perasaan Anda. Mancing itu memang bisa jadi ribet kalau kita nggak tahu apa yang mesti dicari. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Ada jurang yang cukup dalam antara pemancing yang sering pulang dengan tangan hampa sama mereka yang selalu punya cerita seru. Tenang, beberapa menit ke depan kita akan coba jembatani jurang itu dan mengubah cara pandang Anda soal apa yang sebenarnya terjadi di bawah air sana. Jadi, ada dua cara pandang nih. Yang pertama, menganggap mancing itu soal keberuntungan. Ya, pasif, cuma nunggu, dan seringnya bikin frustrasi. Di sisi lain, ada cara pandang kedua. Mancing itu adalah keahlian. Aktif, pakai strategi, dan hasilnya jauh lebih memuaskan. Tujuan kita sekarang adalah menggeser pola pikir kita dari yang pertama ke yang kedua. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari kodenya, membaca lingkungan. Jadi gini, sebelum kail menyentuh air, pemancing paling jago itu udah mancing duluan pakai mata mereka. Mereka melihat air bukan sebagai genangan kosong, tapi lebih kayak peta harta karun yang isinya petunjuk semua. Kuncinya itu simple. Ubah pertanyaan di kepala kita. Jangan lagi nanya, lempar umpan kemana ya? Tapi coba ganti jadi, kira-kira ikan paling suka ngumpul di mana ya? Cuma ganti pertanyaan doang, tapi percayalah, hasilnya bisa beda banget. Setiap hal di sekitar spot mancing itu kayak ngasih kita bocoran. Lihat deh, ada tanaman air yang bekas digigitin. Wah, itu tandanya ada ikan herbivora. Ada pohon tumbang, itu bisa jadi apartemen favoritnya predator. Arus air itu kayak sushi beltnya ikan, nganterin makanan. Bahkan cuaca pun ngaruh banget ke mood dan posisi ikan, semuanya saling nyambung. Nah, ini dia contoh paling gampang dan paling nyata. Kutipan ini adalah momen aha-nya. Ini bukan lagi sekedar teori, tapi udah bukti visual. Saat Anda lihat daun kangkung yang compang-camping kayak gini, Anda itu sebenarnya lagi lihat pelang besar yang tulisannya Warung Makan Ikan Nila buka 24 jam. Oke, spotnya udah ketemu nih. Pertanyaan selanjutnya yang logis kan mereka mau makan apa? Soalnya, nemuin spot yang pas tapi umpannya salah, ya sama aja bohong kan? Secara umum ada dua aliran soal umpan. Pertama, umpan alami, kayak cacing atau lumut. Ini tuh kayak nawarin makanan beneran, mainin indera penciuman dan perasa ikan. Nah, yang kedua, umpan buatan atau lure. Ini beda, dia nggak nawarin makanan, tapi mancing emosi. Mancing insting predatornya buat nyerang, lewat gerakan dan kilauannya. Ini contohkan simpelnya. Kalau targetnya nila, coba deh pakai pelet atau lumut. Mau cari lele, cacing tanah itu juaranya. Nah, kalau ngejar predator kayak kakap, umpan hidup semacam udang itu paling ampuh. Intinya, tahu makanan favorit ikan target kita itu bisa naikin peluang kita berkali-kali lipat. Oke, spot udah dapat, umpan udah siap. Sekarang, gimana cara menyajikannya? Nah, ini penting banget. Yuk kita bedah 3 teknik dasar yang bakal mengubah cara main Anda di pinggir air. Yang pertama, yang paling klasik, mancing dasaran. Filosofinya tunggu dan santai. Kita taruh umpan di dasar, di tempat ikan-ikan yang suka main di bawah nyari makan, terus kita tungguin. Efektif banget dan santai, cocok buat nungguin lele atau ikan-ikan dasar lainnya. Sekarang, kita ganti gigi ke mode aktif, casting. Ini kebalikannya dasaran. Casting itu soal berburu. Kita yang aktif nyari ikan bukan nunggu. Kita lempar tarik lur terus-menerus ke spot-spot yang kita curigai. Tiap lemparan itu ibaratnya kita lagi nanya ke air. Halo, ada predator di rumah? Kalau casting itu berburu. Nah, jigging itu lebih kayak ngajak ribut. Beneran, ini provokasi murni. Kita nggak cuma narik perhatian, tapi bener-bener memancing serangan insting predator. Gerakan naik turun yang cepat itu niruin ikan kecil yang lagi panik atau sekarat. Sinyal yang susah banget ditolak sama predator. Ini teknik yang bikin jantung deg-degan. Jadi gampangnya gini, mau mancing sambil ngopi santai, pilih dasaran. Lagi semangat dan pengen aktif nyari ikan, casting jawabannya. Pengen mancing yang penuh aksi dan adrenalin, coba jigging. Tinggal pilih aja mana yang cocok sama mood dan ikan target Anda hari itu. Kita udah ngomongin soal spot, umpan, sama teknik.
Tapi, kalau kita berhentinya cuma sampai situ, kita bakal kehilangan esensi terbesarnya. Karena seringkali, tangkapan yang paling berharga itu bukan ikannya. Ini dia mindset yang membedakan orang yang cuma iseng mancing sama yang benar-benar punya passion. Ini soal sabar, menunggu momen yang pas, soal mau belajar dari tiap trip bahkan pas lagi nggak dapat ikan sekalipun, dan yang paling penting soal paham kalau teknik yang jago itu bukan buat menghilangkan faktor keberuntungan, tapi justru buat mengundang keberuntungan biar datang lebih sering. Dan pada akhirnya, ya inilah intinya. Kalimat ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Mancing itu soal tenangnya suasana pagi, soal deg-degannya pas umpan disambar, dan soal semua pelajaran yang kita dapat di sepanjang prosesnya. Ini soal merangkai sebuah cerita. Jadi, pas nanti Anda siap-siap mau mancing lagi dengan semua bekal baru ini, coba tanya ke diri sendiri, kisah seperti apa yang mau saya ceritakan? Karena sekarang Anda bukan lagi sekedar mengadu nasib. Anda sedang menulis bab pertama dari legenda mancing Anda sendiri.